Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Madihah dari SMA Negeri 1 Rembang. Calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menyampaikan tugas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah sebagai berikut. Pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah kesatuan yang utuh. Pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi, hubungan antara pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, di mana pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, maka diperlukan pendidikan sebagai pondasinya. Yang ketiga yaitu dasar pendidikan menuntun, bukan menuntut. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki perilakunya. Pembelajaran berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani, sedangkan anak itu seperti biji tanaman. Anak seperti biji tanaman tadi yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun tugas pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Adalah perubahan. Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan adalah selalu mengalami perubahan, seperti tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transportasi pendidikan yaitu 1. Berkaitan dengan perubahan. Yang kedua, keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Pengaruh yang dimaksudkan ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Kodrat keadaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru tidak bisa menghapus sifat dasar anak, tetapi hanya membimbing mereka. Pemikiran yang ketujuh, yaitu perubahan budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan dari hasil akal dan rasa yang berwujud pada karsa dan tingkah laku manusia. Pendidikan budi pekerti menekankan pada pembentukan karakter, perilaku, dan kepribadian melalui suatu pembiasaan berbuat baik yang dilakukan sejak kecil hingga dewasa.
guru harus memperhatikan kodrat anak. Guru hendaknya memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Selain itu, guru mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Guru adalah menghormati dan memperlakukan anak sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati bagi tumbuh kembangnya anak. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Belajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar dengan melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, memotivasi dan memfasilitasi anak dalam pembelajaran dengan memberi kebebasan pada anak untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan saran dalam pembelajaran. Selain itu, hal terpenting yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari adalah menanamkan budi pekerti pada proses kegiatan pembelajaran, seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, upacara hari Senin, melaksanakan Jumat bersih, dan budaya antri. Gambar dari anak-anak sedang berdiskusi, bertanya, memberikan saran, dan memberikan ide. Gambar anak-anak sedang berdoa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Selanjutnya ada gambar anak-anak sedang melakukan upacara hari Senin yang dijadikan pembiasaan. Selanjutnya yaitu berupa anak-anak ikut aktif dalam kegiatan Jumat bersih. Jadi anak-anak berpartisipasi semuanya untuk kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ialah budaya antri dari anak-anak, yaitu salah satu contohnya budaya cuci tangan sebelum masuk ke sekolah. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.